Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang kami ambil, yaitu tentang submerged arch welding. Latar belakang pengelasan build up beam dengan SAW sering menimbulkan masalah distorsi akibat input panas yang besar dan tidak merata. Panas yang terpusat menyebabkan pemoyaan dan penyusutan tidak seragam, sehingga terjadi deformasi, khususnya pada flank berbentuk gelombang. Faktor lain seperti arah dan urutan pengelasan yang tidak tepat, serta kurangnya pemahaman juru las juga memperparah distorsi. Karena feed input sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil las. Penelitian ini difokuskan pada analisis distorsi akibat variasi arus pengelasan. Studi ini dilakukan pada pengelasan SAW single dan SAW tandem dengan posisi 1F dengan sambungan T-joint untuk mengetahui pengaruh variasi arus terhadap distorsi angular pada material SM490WA. Hasil eksperimen ini selanjutnya dibandingkan dengan pemodelan numerik untuk mendapatkan nilai distorsi terendah dan sebagai upaya perencanaan pengelasan yang lebih efektif. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh variasi arus pengelasan SAW terhadap distorsi sudut pada material SM490WA, serta membandingkan eksperimen dengan pemodelan numerik atau anisis untuk mendapatkan distorsi paling minimum. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan secara eksperimen dan pemodelan numerik. Parameter yang diaplikasikan pada eksperimen digunakan untuk simulasi pada pemodelan numerik. Selanjutnya ada pengelasan, bagian pengelasan. Nah, di bawah juga ada gambar. Baik, saya akan jelaskan mungkin sedikit. Jadi pengelasan 1F dilakukan pada sambungan T-joint dengan bevel 45 derajat, partial joint penetration, dan root face 6 mm. Menggunakan proses SAW, single, dan tandem. Kawat las yang digunakan adalah EM12K AWS A5.17 dengan diameter 4 mm. Flux dengan tipe S717 AWS A5.17 EM12K. Sedangkan untuk materialnya berupa plat HSLA SM490YA dengan ketebalan 20 mm. Selanjutnya ada parameter dan rumus. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah parameter. Di sini ada beberapa kategori keterangan. Yang pertama ada jenis pengelasan, dimensi spesimen, arus pengelasan, dan travel speed. Nah, di sini yang pertama ada SAW single 1 sampai 4, 1 sampai 3 yaitu SAW single dengan dimensi yang sama yaitu 400 dikali 150 dikali 20. Arus pengelasan yang pertama ada 450 dengan travel speed 50. Yang kedua tadi masih sama dengan arus pengelasan 500, travel speed masih sama juga 50. Yang ketiga SAW single masih sama dimensi, arus pengelasan 550, travel speed masih sama 50. Lalu yang keempat sampai terakhir ada SAW tandem dengan dimensi sama juga yaitu 400 dikali 150 dikali 20. Arus pengelasan 450 per 480 dengan travel speed 50. Selanjutnya arus pengelasan 500 per 500 dengan travel speed 50. Lalu yang selanjutnya masih sama dengan arus pengelasan 500 per 500 travel speed masih sama 50. Terakhir arus pengelasan ada 600 per 500 travel speed 50. Nah, lalu selanjutnya perhitungan heat input hasil pengelasan dilakukan dengan rumus Q sama dengan thermal efficiency, lalu ada V dikali I dikali 60 per V. Oke teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai hasil dan pembahasan proses pengelasan di sini. Distorsi pengelasan. Pada penelitian kali ini, proses pengelasan pada sambungan T menyebabkan terjadinya distorsi pada material. Distorsi ini terjadi akibat pemanasan dan pendinginan yang tidak merata selama proses pengelasan tersebut. Pengukuran distorsi ini dilakukan menggunakan bevel box untuk mengetahui besar sudut kemiringan yang terbentuk setelah pengelasan tersebut, teman-teman.
Nah, pengukuran ini dilakukan pada dua sisi, teman-teman. Dapat dilihat pada gambar A dan B ya. Nah, pada gambar A itu hasil pengukuran menunjukkan distorsi dengan sekitar 1,4 derajat Celcius ya, teman-teman. Nah, sedangkan pada bagian yang B atau gambar kedua itu distorsinya pada sisi menunjukkan nilai sekitar 1,2 derajat ya, teman-teman. Nah, perbedaan nilai distorsi ini antara A dan B ini, teman-teman, menunjukkan bahwa distribusi panas selama pengelasan tidak simetris. Nah, yang selanjutnya teman-teman yaitu semakin besar heat input yang diberikan, maka distorsi yang terjadi semakin besar. Nah, hal ini teman-teman dapat dikarenakan ketika material diberikan beban panas pada barang tersebut, suhu pada spesimen mengalami peningkatan. Nah, pada suhu tinggi, atom-atom yang bergerak lebih cepat menghentur atom-atom yang dapat teman-teman. Atom-atom yang ada hingga mengakibatkan material berubah bentuk. Nah, di sini ada dua gambar teman-teman ya. Yang pertama bagian A. Nah, terlihat konsentrasi nilai tertinggi warna kuning dan merah di bagian di bawah sambungan ini tersebut ya, teman-teman. Nah, hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami beban atau efek yang terjadi yang paling besar, teman-teman, sehingga menjadi tidak kritis. Nah, pada gambar yang kedua, teman-teman ya, terlihat lebih merata dibandingkan gambar yang sebelumnya. Nilai maksimum bergeser ke bagian lain dari sambungan dan intensi warna berkurang. Nah, ini menunjukkan adanya perbaikan distribusi beban dan aliran pada material. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan mengenai hasil pembahasan yang sebelumnya, yaitu di sini itu begitu juga untuk besar distorsi yang terjadi kecenderungan yang sama seperti sebaran panas. Nah, di gambar-gambar ini kan ini pada banyak warna nih. Jadi dari warna yang merah sampai kuning itu tuh menandakan area dengan suhu dan distorsi yang tinggi. Nah, buat warna yang hijau sampai biru itu tuh menunjukkan area dengan suhu dan distorsi yang lebih rendah. Jadi apa sih perbedaan dari si kedua gambar A dan gambar B ini tuh? Jadi pada single A, single 450 itu panas itu tuh terpusat pada satu sumber sehingga gradien temperaturnya itu lebih tajam. Nah, sedangkan pada tandem 450 per 480 itu panasnya itu berasal dari dua elektroda sehingga sebaran panasnya itu lebih merata. Tuh. Di tandem ini bisa kita lihat bahwa pada hasil distorsi yang pada SAW T450 per 480 itu tuh 1,1 dan di eksperimennya itu 1,2 derajat. Nah, pada SAW T500 per 500 itu distorsinya meningkat menjadi 1,3 derajat di garis pemodelannya dan 1,4 di eksperimennya. Terus pada SAW yang 650 sampai 500 itu distorsi tertinggi itu mencapai 1,42 derajat di garis pemodelannya dan 1,6 derajat di garis eksperimennya. Lalu ada hal itu menunjukkan bahwa eksperimen itu selalu lebih tinggi dibandingkan pemodelan. Nah, buat yang B di SAW single bisa kita lihat polanya sama gitu. Di mana kenaikan arus itu menyebabkan peningkatan sudut distorsi. Nah, buat contohnya itu seperti ini di SAW S450 ini di pemodelannya itu di 1,2, terus di eksperimennya itu di 1,15, terus buat SAW 500 nya pemodelan 1,29, eksperimennya di 1,4, terus di yang SAW S550 itu di si pemodelannya itu di 1,36 dan eksperimennya di 1,5. Nah, jadi kesimpulannya, pemodelan numerik yang dilakukan telah berhasil mensimulasikan efek dari variasi arus terhadap distorsi yang terjadi pada proses pembuatan build-up beam. Secara umum, pemakaian proses glass submerged aqualine ini
dengan filler metal tandem menghasilkan distorsi yang lebih besar dibandingkan dengan single. Karena hal ini berkolerasi dengan besar input panas yang digunakan saat pengelasan. Oke, 3. Mungkin sekian presentasi dari kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.